Tenaga Kerjaan Yasirli mengungkapkan data pemutusan hubungan kerja atau PHK hingga Mei 2025 mencapai 24.000 orang. Menaker menambahkan secara tahunan angka PHK di Indonesia meningkat dibanding tahun lalu. Kemudian saat ini sudah terdata itu adalah sekitar 24.000. Jadi sudah sepertiga, ya, sepertiga lebih dari, belum lebih ya, sepertiga dari tahun 2024. Ya, jadi kalau ada yang bertanya PHK year to year gabungannya itu saat ini dibandingkan tahun lalu memang meningkat. Ya, ini potretnya. Dan 3 provinsi terbanyak PHK Jawa Tengah, Jakarta, Riau, dan 3 sektor terbanyak itu adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan aktivitas jasa lainnya. Dan saudara, kita akan membahas lebih dalam terkait lonjakan angka pengangguran di Indonesia tahun ini bersama anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Nasdem, Pak Nur Hadi, lalu juga sudah bergabung bersama kami senior ekonom dari Indef, Mas Tauhid Ahmad. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Kabar Mbak? Ya, terima kasih Bapak, apa kabar? Saya akan ke Pak Tauhid terlebih dahulu. Pak Tauhid, kalau kita lihat jumlah pengangguran di Indonesia bertambah, bahkan lebih banyak dari tahun lalu. Lebih dari 83.000 orang menjadi 7,28 juta. Ini per Februari 2025. Seberapa mengkhawatirkan sebenarnya angka ini jika kita kaitkan dengan situasi Indonesia khususnya? Ya, saya kira tadi juga ada disampaikan oleh Menteri Pak Yasirli ya bahwa kemungkinan tahun ini angka pengangguran itu akan bertambah. Kalau kita lihat Februari ke Februari tadi sudah dinyatakan meningkat dan kemungkinan nanti di bulan September pengukuran kedua akan jauh lebih besar. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah pelambatan ekonomi Indonesia yang kemarin baru saja diumumkan sebesar 4,87 ya. Padahal pada periode yang sama tahun lalu sudah di atas 5% ya. Saya kira kalau selisih yang cukup jauh, bahkan mungkin beberapa lembaga bahkan IMF memperkirakan ekonomi kita hanya 4,7, maka otomatis serapan tenaga kerja tidak sebesar tahun lalu begitu yang biasanya di angka 3 juta. Bisa jadi serapan tenaga kerja tahun ini kurang daripada 3 juta. Jadi kalau misalnya September bisa jauh lebih berat karena persoalan ekonomi, baik karena faktor domestik ya maupun juga faktor global. Dan ini yang kemudian memberatkan ke kita. Nah, di dalamnya sendiri kalau kita lihat karena situasi ekonomi yang melambat, yang kedua para pelaku usaha banyak yang kemudian melakukan wait and see untuk investasi, termasuk melihat apakah tahun ini juga akan dilakukan proses efisiensi, terutama perusahaan-perusahaan yang terkena dampak global ya. Tapi situasi wait and see inilah yang kemudian membuat serapan lapangan kerja dan potensi pengangguran akan agak lebih buruk ya dibandingkan tahun 2024 lalu. Jadi artinya Anda juga membacanya ini akan lebih buruk lebih dari Februari 2025 ya, jumlahnya akan meningkat? Ya, biasanya siklusnya begitu di akhir tahun itu kalau kondisi awal tahun ini katakanlah pertumbuhan ekonomi lebih rendah, biasanya juga berimplikasi di perhitungan di September itu akan jauh lebih buruk begitu. Pak Nur Jadi ada Hadi, siklus yang akan lebih. ya, saya ke Pak Nur Hadi. Kalau dari DPR sendiri, bagaimana dari Komisi 9 khususnya, apakah sudah mengkomunikasikan baik itu ke pihak industri, khususnya untuk mendorong dan memastikan akan menampung angkatan kerja kita ini akan seperti apa? Ya, jadi kemarin kami melakukan rapat kerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Memang banyak hal ya yang menyebabkan pengangguran ini bertambah terus. Salah satunya adalah pelonggaran impor tanpa pertimbangan teknis. Karena yang menyumbang pengangguran salah satu yang terbesar adalah dari manufaktur seperti garmen, tekstil, dan lain sebagainya. Nah, di sini di Permendak nomor 8 tahun 2024, kaitannya pelonggaran impor tanpa pertimbangan teknis, harusnya Bapak Presiden segera melakukan
ini teguran terkait dengan Permendak ini agar segera direvisi, dirubah ya, bagaimana agar tidak terjadi gelombang pengangguran yang secara terus-menerus. Poin-poin Ini. mana yang menurut Anda harus direvisi? Nah, di sini di Permendak nomor 8 tahun 2024 ini sebenarnya tujuannya baik, mengatasi penumpukan kontainer yang ada di pelabuhan utama seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Namun kebijakan ini yang kurang, menurut saya yang sangat-sangat merugikan industri di Indonesia adalah kebijakan yang menghapus persyaratan pertimbangan teknis ya dari Kementerian Perindustrian untuk 7 komoditas, termasuk diantaranya tekstil dan produksi tekstil. Ini yang membuat beberapa pabrik ini gulung tikar. Oke, Mas Tauhid, kalau tadi Anda sudah memprediksi jumlah ini akan terus meningkat, khususnya nanti di akhir tahun 2025. Bagaimana menurut Anda, analisa Anda, pemerintah harus merespon cepat agar setidaknya angka pengangguran ini bisa ditekan dan tidak semakin meningkat drastis di penghujung tahun? Ya, yang pertama adalah tentu saja investasi ya, investasi swasta ini sebisa mungkin memang yang sebagian besar larinya ke sektor jasa itu bisa dipindah ke investasi ke manufaktur, terutama investasi yang dilakukan oleh badan usaha milik pemerintah begitu ya. Itu yang saya kira prioritas begitu ya, termasuk di sektor pertanian ataupun perkebunan yang bisa menyerap lapangan pekerja paling banyak begitu. Yang kedua adalah tentu saja ekspansi fiskal yang dilakukan oleh pemerintah bisa diperbesar lagi. Kemarin sudah ada untuk membuka ya anggaran pemerintah sekitar 50 triliun. Saya kira dengan situasi sekarang ya, kalau anggaran pemerintah hanya dibuka 50 triliun itu tidak cukup, maka perlu ditambah. Nah, ini dialokasikan pada sektor-sektor yang padat tenaga kerja ya, dan bisa memberikan efek kepada multiplier ekonomi yang lebih tinggi, terutama di sektor industri ataupun sektor katakanlah infrastruktur ya. Saya kira ini akan menjadi prioritas begitu ya. Yang ketiga, mau tidak mau bagi perusahaan-perusahaan yang terkena dampak dari situasi global memang harus diberikan insentif baik fiskal maupun non fiskal, misalnya keringanan untuk pembayaran cicilan, keringanan untuk pemberian kredit dan sebagainya, sehingga mereka masih bisa bertahan dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja begitu. Saya kira ini 3 hal yang paling mendesak dilakukan. Begitu. Pak Nur Hadi, bicara soal intensif, lalu bagaimana DPR RI ini sudah bekerja sama dengan pemerintah? Khususnya apakah insentif ini bisa diberikan kepada perusahaan setidaknya untuk mencegah PHK semakin meningkat? Ya setuju kalau memang aturannya bisa memayungi, itu setuju saja. Termasuk juga ini insentif yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan asing yang ingin menanamkan investasi di Indonesia ya, yang bagaimana ini perlu dipermudah ya di sebagai aturan pajak. Ini penting sekali. Saya kira kemarin di Komisi 9 untuk jangka pendek kami menyetujui Kemenaker RI ini mengajukan penarikan pinjaman hibah ya, pinjaman hibah luar negeri sebesar 117 miliar sekian. Ini untuk proyek Listraf ya. Di mana proyek Listraf ini diharapkan nanti akan dilakukan beberapa tahapan ya. Tenaga kerja Indonesia memiliki keterampilan yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri. Informasi pasar kerja lebih akurat dan mudah diakses oleh pencari kerja dan pemberi kerja. Ini untuk jangka pendeknya. Tapi untuk jangka panjang, saya kira pengangguran akan terus bertambah dan tidak bisa dibendung kalau kita hanya berpikir sesaat saja. Artinya harus jangka panjang ya? Jangka panjangnya ini kaitannya di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan kita lihat ya, kurikulum yang sudah berjalan saat ini hanya kita berorientasi gelar saja. Kan menurut ini yang sudah ada laporan Bank Dunia ya, bahwa di tahun 2024 ini ada 56% tenaga kerja di Indonesia yang bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Ya, artinya saya kira Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia juga harus duduk bersama dengan Kementerian untuk membicarakan ini.
Bagaimana tidak hanya kaitannya dengan sisi akademisi saja, tapi juga dimasukkan program kurikulum yang bersifat advokasi. Oke, Mas Tauhid, kalau tadi sudah ada masukan beberapa hal yang setidaknya bisa mengatur ataupun membantu untuk menekan angka PHK, tapi yang juga menjadi sorotan adalah bagaimana iklim perekonomian, iklim bisnis, iklim investasi di Indonesia ini juga banyak dipertanyakan. Apa sekiranya yang bisa dilakukan agar iklim usaha di Indonesia ini bisa lebih baik, agar investor juga tidak khawatir atau tidak takut untuk menginvest di Indonesia? Ya, yang pertama iklim investasi dari si makro ya, memperbaiki kondisi perekonomian ya. Misalnya katakanlah bagaimana BI rate kemudian bisa diturunkan agar para katakanlah pinjaman bisa lebih pinjaman bisa lebih besar lagi begitu ya. Kemudian juga situasi politik yang adem begitu itu juga sangat dibutuhkan bagi para investor. Nah, lebih teknis tentu saja dukungan bagi para pelaku usaha agar persoalan misalnya investasi yang banyak dipersoalkan soal lahan, clear and clean itu menjadi sangat penting begitu. Nah, ini yang kemudian bisa membuat iklim investasi pada beberapa sektor terutama mining, industri dan sebagainya memang bisa dijamin ya. Negara lain bahkan sudah memberikan insentif pembebasan pajak yang cukup panjang untuk beberapa investasi yang padat tenaga kerja begitu. Nah, ini yang saya kira perlu didorong untuk beberapa sektor utama, terutama yang padat tenaga kerja yang butuh kepastian. Termasuk mungkin tadi yang saya kira sempat menjadi problem adanya aksi premanisme yang mengganggu para investor. Nah, ini yang juga katakanlah harus dibenahi agar para investor melihat bahwa kita negara yang aman juga bagi para pelaku usaha begitu. Tapi kalau bicara singkatnya nih Mas Tauhid, apa setidaknya yang bisa diperbaiki dalam waktu singkat, dalam waktu cepat agar PHK tidak terus berlanjut sehingga pengusaha dan juga investor bisa kembali memperkerjakan karyawannya atau mereka yang sudah di PHK dapat segera mendapatkan pekerjaan? Saya kira investor yang sudah katakanlah waiting list atau menemui kendala di lapangan itu perlu ada semacam task force atau tim kerja yang mengawal mereka sampai bisa berinvestasi dengan cepat di Indonesia begitu. Itu akan membuka lapangan pekerjaan baru karena mereka pasti kalau investor itu sudah memiliki market yang katakanlah spesifik ya. Sementara bagi investasi yang sudah jalan yang terkena dampak global tentu mengurangi beban biaya. Itu yang saya kira bisa dilakukan dengan insentif-insentif yang tadi diberikan begitu. Tetapi karena kita katakanlah fokusnya adalah menciptakan lapangan kerja dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, itu juga menjadi momen gitu ya agar investasi bisa lebih banyak lagi begitu. Manufaktur, otomotif, retail dan sebagainya itu peluang yang sangat besar di kita begitu. Baik, terima kasih Mas Tauhid Ahmad, senior ekonom dari Indef, dan juga Pak Nur Hadi, terima kasih dari anggota Komisi 9 DPR RI fraksi Nasdem. Selamat malam.